Saya sudah membaca catatan keperawatan pasien. Saya akan melakukan tindakan pengkajian spiritual. Saya akan cuci tangan. Dan saya akan menyiapkan alat, yaitu berupa form pengkajian pasien spiritual. Kemudian saya akan cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum, Mbak. Salam. Baik, perkenalkan, saya perawat Rudi. Ini dengan Mbak siapa? Umurnya berapa? Dengan Mbak Nurul, umurnya 26 tahun. Baik, dengan Mbak Nurul ya. Tujuan saya kemari yaitu saya akan berbincang-bincang, nanti akan menanyakan terkait keagamaan Mbak Nurul. Kemudian nanti prosedurnya Mbak Nurul cukup menjawab pertanyaan dari saya seperti itu. Kemudian sudah diajarkan cara melakukan pengurangan nyeri kan, Mbak? Iya Mas, sudah. Baik, nanti misalkan saat melakukan wawancara merasakan nyeri bisa dilakukan tindakan yang sudah diajarkan seperti itu. Nah, nanti waktunya kira-kira 10 menit. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Apakah setuju, Mbak? Iya, setuju Mas. Baik, saya akan dekatkan alat dan tutup pintu dan tutup tirai. Kemudian bisa dimulai, Mbak ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya sekarang akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan keagamaan, Mbak. Nanti ada dua jenis pertanyaan, itu namanya ada FICA dan HOPE. Kemudian untuk yang pertama FICA dimulai ya, Mbak ya. Agama Mbak Islam nggih, Mbak Nurul? Iya Mas, Islam. Baik, itu bagaimana Mbak memaknai kondisi saat ini? Ya, saya memaknainya ini Mas, buat ujian. Ya, ini adalah suatu ujian dari Tuhan buat saya gitu Mas. Baik, memaknainya dengan ujian dari Tuhan seperti itu ya, Mbak ya. Iya. Kemudian bagaimana Mbak memaknai ujian yang diberikan Tuhan tersebut? Ya, saya ya mungkin ini ya nanti bisa melebur dosa saya karena penyakit saya ini, jika biar bisa mengurangi dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Baik, seperti itu ya. Kemudian apakah selama ini Mbak Nurul ikut dalam pengajian atau kegiatan keagamaan lain, Mbak? Enggak sih Mas, saya nggak begitu aktif buat pengajian gitu. Kemudian misalkan sebelumnya apakah rutin melakukan ibadah wajib, Mbak? Misalkan sholat 5 waktu seperti itu? Iya Mas, saya sholat 5 waktu. Iya, sholat terus Mas, nggak pernah ditinggalin. Baik, selain ibadah wajib atau sholat 5 waktu itu, biasanya sering melakukan ibadah sunnah seperti itu nggak, Mbak? Iya Mbak, iya Mas, saya selain melakukan sholat wajib, saya juga kadang melakukan sholat sunnah. Oh, seperti itu. Baik. Untuk sekarang nih, Mbak, kan Mbak berada di rumah sakit, apakah melakukan ibadah wajib dan ibadah sunnah, Mbak? Gimana Mas? Sekarang kan Mbak di rumah sakit, apakah Mbak melakukan ibadah wajib dan ibadah sunnah? Enggak Mas, saya tuh nggak tahu, nggak bisa ya Mas, sholatnya gimana ya Mas, soalnya kan saya di tubuhnya saya tuh kan ada lukanya ya Mbak, ya Mas, jadi saya ini nggak tahu cara sholatnya gimana. Baik, kira-kira apa yang dibutuhkan dari kami tenaga kesehatan untuk membantu Mbak melakukan kegiatan beribadah, Mbak?
Itu sih Mas, gimana caranya, tata cara untuk sholat pada orang sakit, terus kalau wudhu biar nggak kena yang luka ini gimana gitu Mas. Baik, berarti Mbak belum tahu caranya, kemudian tapi ingin melakukan ya Mbak ya? Iya Mas, saya ingin melakukan, saya pengen mendekatkan diri kepada Tuhan. Baik, nanti dari kami bisa membantu melakukan tata caranya yang benar seperti apa, seperti itu ya Mbak ya. Kira-kira apakah perlu ada rohaniawan Mbak yang datang ke sini untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kegiatan keagamaan tersebut? Iya Mas, saya butuh rohaniawan, saya juga pengen yang tadi terkait dengan gimana sholatnya gitu, tuntunan sholatnya yang benar buat orang sakit itu gimana gitu Mas. Baik, berarti nanti kita datangkan rohaniawan untuk menjelaskan lebih lanjut atau lebih detail terkait dengan keagamaannya, seperti itu ya. Kemudian sekarang untuk jenis pertanyaan yang kedua yaitu HOPE, bisa dimulai Mbak ya. Iya. Untuk saat ini apa yang Mbak rasakan? Dengan kondisi saya yang kayak gini ya Mas? Iya Mbak. Saya lemas Mas, pusing, nggak bisa apa-apa. Kemudian kira-kira Mbak pasti ingin sembuh ya Mbak ya? Iya Mas, saya ingin banget sembuh Mas, pengen ketemu keluarga, pengen ketemu orang-orang gitu Mas. Baik, kira-kira keinginan sembuh Mbak itu bagaimana Mbak? Misalkan Mbak tetap ikut melakukan pengobatan dari sini atau hanya dari Mbak saja berdoa seperti itu Mbak? Oh iya, saya tetap mengikuti pengobatan yang dianjurkan oleh rumah sakit Mas. Terus selain itu juga saya salah satu bentuk ikhtiarnya kan itu. Terus saya juga berdoa Mas kepada Allah biar cepat sehat gitu. Oke, baik. Kemudian apakah keluarga mendukung Mbak untuk Mbak itu segera sembuh seperti itu? Sangat mendukung Mas. Di sini semua pada kumpul, kadang bergantian gitu Mas untuk mendampingi saya di rumah sakit ini gitu. Jadi saya biar saya nggak ngerasa kesepian. Ya baik. Kemudian kan ini Mbak sekarang posisinya dirawat di rumah sakit seperti itu ya Mbak ya. Kemudian apakah ada perubahan Mbak terkait dengan kegiatan keagamaan setelah dirawat di rumah sakit? Iya Mas, pastinya ada ya. Tadi yang biasanya saya pas di rumah itu saya bisa sholat gitu. Terus kalau di rumah sakit ini saya belum sholat Mas. Semenjak saya masuk rumah sakit ini sampai detik ini saya belum sholat. Gak tahu saya cara sholat gimana. Baik, kemudian yang terakhir ya Mbak ya, bagaimana Mbak memaknai kondisi sakit saat ini? Ya pasti semoga saja kan diberi kesembuhan seperti itu, tetapi juga ada kemungkinan untuk diambil oleh Yang Maha Kuasa seperti itu. Itu bagaimana Mbak memaknai seperti ini Mbak? Ya hidup itu kan cuma sekali ya Mas ya. Ya saya mempersiapkan saja Mas. Saya sudah ya dengan cara itu saya pengen sholat, pengen tobat. Jadi jika sewaktu-waktu saya memang diambil oleh Yang Maha Kuasa ya saya siap gitu Mas. Tapi saya ya sampai saat ini belum bisa sholat, makanya saya pengen banget untuk bertaubat dan sholat. Baik, berarti Mbak selama di rumah sakit ini ingin melakukan ibadah tapi belum tahu caranya seperti itu ya Mbak ya. Baik, alhamdulillah Mbak udah selesai. Saya rapikan alat dan pasien terlebih dahulu, cuci tangan. Alhamdulillah udah selesai Mbak ya. Tadi hasilnya Mbak itu saat di rumah sakit ini mengalami perubahan dari kegiatan keagamaannya seperti sholat 5 waktu karena tidak mengetahui tata caranya seperti itu. Tapi dari Mbak sendiri ingin melakukannya. Nanti kita akan bantu untuk memfasilitasi dari kegiatan keagamaan Mbaknya ini ya.
Kemudian gimana Mbak perasaannya setelah saya tanya-tanya Mbak? Ya senang Mas, karena saya tahu dan Baik. senang Mas. Berarti senang ya Mbak ya, jadi merasa tahu seperti itu. Baik, Mbak tadi udah baik sekali, udah bagus sekali mau bekerja sama dengan saya. Kemudian saya pimpin doa untuk kesembuhan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbanasi asibil ba'sa isfi antasafi la sifa ila sifauka sifaan la yukodiru sakoma. Kemudian nanti saya kesini lagi kira-kira 2 jam lagi untuk tindakan selanjutnya ya Mbak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.